Nah, oke, direkam. Oke, baiklah Ibu akan share screen langsung ke papan tulis, yaitu di whiteboard-nya. Mohon yang lain, ini yang tadi. Nah, oke. Langsung saja ya Ibu. Sudah kelihatan papan tulisnya? Halo? Sudah, Bu. Oke, Sudah, ya. Miss. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi ini langsung saja Ibu masuk ke materi hari ini, yaitu tentang reaksi elektrolisis dari suatu larutan ya. Namun, waktu hari Senin yang lalu kan anak-anak sudah belajar untuk di katoda. Nah, kalau hari ini tuh untuk khusus di anoda ya. Reaksi, judulnya adalah reaksi elektrolisis larutan. Ini ya nak ya. Nah, jadi yang namanya reaksi elektrolisis larutan itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Sementara reaksinya nanti akan terjadi di mana? Yaitu di katoda dan di anoda. Ya nak ya, bisa dipahami? Reaksinya terjadi di mana dan di mana? Katoda dan iya, benar sekali. Ini sudah dipelajari sama kalian, yaitu pada hari Senin yang lalu. Ya. Sementara kalau mau menuliskan reaksi di katoda itu harus memperhatikan apanya? Memperhatikan, benar sekali. Memperhatikan jenis-jenis kation. Ya. Sementara jenis kation itu ada berapa tipe? 3. Iya, ada 3 tipe. Tipe yang pertama apabila dia berasal dari unsur-unsur golongan 1A, kemudian 2A, aluminium, dan mangan. Sekarang Bu Menik tanya, golongan 1A unsurnya apa saja? Oh, anak-anak, golongan 1A unsurnya apa aja? Li, Na, K. Iya. Lina, kawin, lari, Ruby CS, frustasi. Ya, nak, ya. Terus kalau golongan 2A, beli mangga, campur sirup. Ya, nak, ya. Jadi kalau ketemu ion-ion ini, maka reaksinya harus bagaimana? 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2O H- ditambah apa? Gas H2. Tolong diingat baik-baik. Itu adalah jenis yang pertama. Sudah dipelajari pada hari Senin lalu. Nah, sekarang kalau kation jenis kedua, itu kalau bagaimana? Berasal dari senyawa Asam. asam. Kalau di senyawa asam ada ion apanya? H+. H+. Maka reaksinya harus bagaimana nanti? 2H+ tambah 2 elektron menjadi gas H2. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Nah, Bu. ini jadi nanti tolong diingat-ingat ya. Nah, kemudian kalau seandainya berasal dari jenis yang ketiga, ini jenis kedua, ini jenis ketiga, yaitu dari logam-logam selain nomor 1. Maka nanti menulisnya harus bagaimana? Menulisnya adalah harus Ln plus
tambah N elektron menjadi L. Nah, gitu ya nak ya. Kalau seandainya logamnya adalah logam besi atau Fe, berarti nanti nulis reaksinya gimana? Ada yang bisa jawab? Fe Ya, ditambah 12 menjadi Fe. Gitu ya. Bisa dipahami kan anak-anak? bisa Bisa, Bu. Oke, baiklah. Bisa, Bu. Silakan di screenshot dulu. Ini adalah lembar pertama. Silakan. Ayo. Di screenshot. Sudah belum? Udah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang bagaimana kalau nanti reaksi di anodanya bagaimana ya? Nah, untuk reaksi di anoda itu adalah kalian harus memperhatikan ya, dikasih warna pink, harus memperhatikan jenis anodanya. Nah, sementara jenis anoda itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah apabila menggunakan anoda yang tidak inert. Nah, apalagi tuh si inert? Punya teman yang namanya inert enggak? Suaranya. Nah, berarti kalau dia bersifat tidak inert itu artinya adalah dia bisa bereaksi. Ya nak ya, anodanya bisa bereaksi gitu. Jadi nanti menuliskan jadi nanti menulis reaksi di anodanya bagaimana? Pakailah rumus ini. L aja menjadi Ln plus tambah N elektron. Nah, harus seperti itu menulisnya ya. Kalau seandainya Bu Meni pakai logamnya adalah logam Cu. Ayo, nanti reaksinya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Ye, pinter. Siapa itu yang jawab barusan namanya? Denina. Denina. Oke, Denina dapat nilai. Nah, seandainya Bu Meni pakai logamnya adalah logam Zn. Ayo, siapa yang mau jawab? Reaksinya gimana? Anak-anak, pada kemana ya? Kalau pakai Zn reaksinya gimana? Siapa mau jawab? Zn menjadi Zn2 plus Iya. plus 2 elektron. Ye, ini pasti suaranya Evin ya. Iya, Bu. Oke, coba satu lagi deh Ibu kasih latihan. Kalau seandainya Ibu pakai Sn. Nah, reaksinya gimana? Kalau seandainya si Sn-nya itu pakai yang 4 plus. Silakan, siapa yang mau jawab? Berarti Sn menjadi Sn4 plus ya, Bu. Betul, Atika. Ditambah 4E. Ye, benar Atika. Terima kasih. Atika dapat nilai plus juga. Silakan di screenshot anak-anak. Halo, mana nih anak-anak nih ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai anoda jenis kedua. Nih, kalau kita pakai
anoda jenis kedua, yaitu lawannya tidak iner. Maka anodanya ini bersifat iner. Nah, kalau bersifat iner, artinya apa? Kalau tadi kan artinya nggak bisa, artinya bisa bereaksi. Kalau tidak iner berarti artinya apa? Tidak dapat bereaksi. Benar. Siapa itu yang jawab? Sabda, Bu. Sabda. Nah, sabda, kalau dia tidak bereaksi itu berarti dia logam-logam apa saja? Ada yang bisa jawab? Ada logam apa aja yang nggak bisa bereaksi? Yang pertama Karbon. logam, pinter. Logam emas. Terus apa lagi? Logam karbon dan logam apa? Ada yang bisa jawab? Platina, Bu. Platina. Pinter banget. Siapa tuh yang barusan jawab? Nabila Dita, Bu. Ya, ada suara Nabila, ada suara Sabda. Oke. Nah, jadi nanti kalau ketemu anoda ini ya, kalau pakai anoda ini, maka nanti anodanya nggak bereaksi. Maka yang bereaksi siapa? Siapa yang bereaksi kira-kira? Halo, siapa yang bereaksi? Ya udah kalau nggak bisa jawab, nanti yang bereaksi adalah perhatikan jenis anionnya. Ya, sementara jenis anion itu sendiri ada 3 tipe. Tuh, ada tipe ke-1, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah, ini kita akan masuk ke lembar berikutnya. Silakan di screenshot dulu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu akan menuju ke sebelah sini. Ya, jadi, kok jadi-jadi mulu dah, bener suka jadi-jadian nih. Jadi, lagi jadi. Ada 3 jenis anion. Ya, anionnya itu yang pertama adalah anion dari sisa asam oksi. Nah, sisa asam oksi itu yang bagaimana? Kalau ketemu gini nih, kalau ada SO42-, kalau ada PO43-, dan kalau ketemu itu NO3-. Nanti reaksinya, ya reaksi di anodanya harus begini. 2H2O menjadi, ada yang tahu nggak? Kan kemarin Ibu udah kasih apa namanya bahannya itu di psikologi. Nanti reaksinya gini nih, 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Silakan baca bareng-bareng yuk. 2H2O Jadi menjadi 4H plus 2O plus 4 elektron. Nah, gitu ya. Itu adalah wajib seperti ini. Nah, sekarang apabila jenis yang kedua. Ini jenis yang kedua ini kalau ketemu anionnya adalah dari dari unsur-unsur halogen. Nah, unsur-unsur halogen itu kan kayak apa aja sih? Kayak gini nih. Kayak CF-, kemudian Cl-, Br-, dan Ci-. Nah, nanti reaksi di anodanya
adalah wajib seperti ini. L menjadi Ln plus tambah N elektron. Gitu ya. Nah, kalau begitu seandainya Bu Meni punya apa namanya? Punya F-min. Berarti nanti nulis reaksinya gimana? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab kalau seandainya F-min? Maka kayaknya Bu Meni salah deh. Sorry. Ih, kenapa jadi begini? Kalau ini berarti 2x min menjadi x2 tambah 2 elektron. Nah, jadi si halogen itu lambangnya adalah pakai x ya, bukan pakai logam. Oke, berarti kalau F min gimana jawabannya harusnya? 2F min. 2F min menjadi F2 plus ya 2 elektron. 2M min. Itu suara Atika ya? Iya. Oh, Atika lagi yang jawab, pinter. Coba yang lain deh yang jawab. Kalau seandainya Bu Meni punya Cl min. Siapa yang mau jawab? 2 Cl min menjadi Cl min 2 Cl2 kali. Tambah? ada 2M min. Iya. Oke, namanya siapa ini? Alma. Salma. Oke. Nah, kalau seandainya Bu Meni punya Br min. Coba, siapa mau jawab? Saya, Bu. Ya, Br min menjadi Br2 ditambah 2 Eh. elektron. ini nggak disebut nih angka 2-nya. Oh iya, 2 Br min Mhm. menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Ye, suara siapa ya ini? Rizky, Bu. Rizky. Oke, benar sekali ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke di apa? Di screenshot dulu deh. Silahkan. Udah, Bu. Oke, Ibu akan ke sebelah. Seandainya Ibu punya jenis ketiga, yaitu kalau berasal dari basa. Anion dari basa. Kalau asam itu ada H plusnya, ya kan? Kalau basa ada ion apanya? OH min, Bu. OH min, pinter banget. Siapa tadi yang jawab? Dita. 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 Dita itu? Nabila, Bu. Oh, maaf ya, Bu Meni nggak gaul nih. Nah, jadi kalau OH min, nanti reaksinya gimana? Ada yang bisa jawab? Reaksi di anodonya harus bagaimana? Reaksi di OH min bisa jawab ternyata 4 OH min menjadi 2H2O iya ditambah 2 ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ye, suara siapa ini? Keisha, Bu. Oh, keren suaranya Keisha. Ya, jadi ini aturan yang berikutnya. Ya, Nak, ya. Ini juga tolong diingat-ingat. Tuh. Yang tadi udah dilingkari. Oh, ya udah dikotak ya. Jadi ini adalah seandainya ya udah gitu aja. Gimana sih ngomong apa lagi Bu? Jadi kayak gini nih, kita langsung ke contoh soal aja. Kok warna pink sih? Duh,
Nah, ini Ibu kalau mau memberikan contoh soal. Jadi contoh soalnya gini ya, seandainya nih, tulis reaksi elektrolisis pada larutan magnesium klorida dengan elektroda karbon. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jawab. Jadi gini, magnesium klorida itu, kamu tulis dulu rumus kimianya apa anak-anak? Mg, MgCl. MgCl berapa? MgCl 2. Betul. Ini pertama diuraikan terlebih dahulu. Berarti menjadi ion apa dan ion apa? Ion Mg dan Cl. Iya, ion Mg dan Cl. Mg-nya ada berapa buah nih? Ada berapa buah Bukan. nih? Ini ada berapa buah? Mg-nya? 1. 1 ya. Cuman ada 1. Si Cl-nya ada berapa buah? 2. Ada 2. Berarti Dua. tulis 2 di sini. Nah, 2 punyanya Cl itu jadi muatannya Mg. Jadi berapa plus? 2 plus. Jadi 2 plus. Gitu ceritanya anak-anak. Ngerti nggak? Iya. Iya. Sementara ini jadi muatannya si Cl. Jadi berapa min? 1. Jadi min Nah, doang. min doang. Gitu ya. Dan ngomong-ngomong kalau angka 1 perlu ditulis nggak? Enggak. Enggak. Iya, jadi nanti MgCl2 menjadi cukup Mg2 plus 2 Cl min. Gitu kan anak-anak? Ya enggak? Iya, Bu. Oke, silakan di screenshot. Ibu mau ke sebelahnya. Silakan di screenshot dulu, cepat saja. Sudah, Bu. Enggak, Bu. Oke, Ibu akan ke sini nih. Tadi kan MgCl2 terurai jadi Mg2 plus 2. Kok begitu? Mg2 plus 2 Cl min kan? Nah, untuk menuliskan reaksi di katoda, itu kan harus perhatikan kationnya kan? Ya enggak? Iya. Itu Iya, Bu. kationnya apa sayang? Mg2 plus. Mg2 plus. Nah, berdasarkan yang sudah Bu Menik terangkan tadi, Mg2 plus itu berasal di kation jenis ke-1, kedua, apa ketiga? 1. Jadi nanti tulis reaksi ini di katodanya. Gitu ceritanya. Ya nak ya? Hello? Iya, Bu. Gitu. Jadi nanti tulis reaksi di katodanya adalah cukup. Tulis 2H2O ditambah 2 elektron menjadi apa? 2 hot min Plus Gitu. H2. H2. Benar. Nah, sekarang bagaimana menentukan reaksi di katodanya? Harus perhatikan apanya dulu? Anion ya, Bu? No. Jenis apanya dulu? Halo, Babe. Jenis anion. Jenis Anion. anoda. Ya. Anoda tadi ada berapa tipe? 2. Ada 2. Yang bersifat tidak inert dan yang bersifat inert. Nah, tadi di soal Bu Menik pakai elektrodanya apa? Ini apa? Cl. Ini sayang. Magnesium klorida. Karbon, ya.
Pakai elektrodanya karbon. Jadi kalau ada kata-kata elektroda, itu berarti menunjukkan dia menggunakan katoda dan anoda. Gitu. Include dia. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Dia include termasuk. Karena dia pakai jenis anoda karbon, sementara si karbon itu inert apa tidak inert? Iner. Inert. Nah, kalau dia bersifat inert, berarti perhatikan apa lagi nih? Jenis Perhatikan jenis anionnya. Setelah itu, perhatikan jenis anion. Aduh, kok berbelit-belit ya Bu Meni? Ya makanya Bu Meni terangkan pakai Zoom supaya langsung ngajarin. Sementara anion itu ada berapa tipe? 3. Ada 3. Kita kan tadi anionnya adalah si Cl- kan? Ya enggak anak-anak? Iya. Iya. Jadi Cl- itu tipe keberapa? 3. Cl- tadi ini Kedua, Bu. kedua. Tuh, reaksinya ini. Ya, silakan siapa mau jawab? Ayo. 2 Cl-min. Cl- iya menjadi Cl2 plus 2 emin. 2 emin. Gitu jawabannya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Ibu mau tanya, Apa? itu kan CL-nya udah ada 2. Ya, Nah, yang tadi dirumuskan ada 2 CL. Itu nggak berpengaruh jadinya. nggak ngefek, Misalkan biarin aja. kayak depannya dikali 2 atau gimana gitu, Bu. Oh enggak, pokoknya gini aja nanti dia pakainya. 2 min menjadi 2 tambah 2 emin gitu. Nya tinggal diganti. Jadi yang di depan CL-nya ini yang di soal itu nggak usah dibawa gitu. CL-nya doang. Pokoknya nanti akhirnya gini aja mutlak dia. Oke, Bu. Mau di sini nggak ada 2, ya tetap aja menuliskannya nanti di bawah harus ada 2 gitu. Oke. Oke, ya. Nah, kalian mau contoh soal lagi apa langsung latihan per kelompok? Contoh soal lagi aja, Bu. Oke, satu lagi contoh soal ya. Contoh soal berikutnya adalah apabila ini punya COSO 2. COSO 2-nya ini Ibu punya larutan. Larutan CuSO4 jika dielektrolisis menggunakan elektroda emas. Wow. Atau AU. Nah, gimana nih cara jawabnya? Kita apakan dulu nih CuSO4-nya. Ayo, CuSO4-nya diapakan dulu? Dipisahin. Dipisahkan. Menjadi apa? Apa dan apa? CO sama SO4. Oke, SO4 itu berapa min biasanya? 2 min ya, Bu? 2 min. Maka biar netral CU-nya harus berapa plus? 2 plus. Iya, benar sekali. So,
nanti menulis reaksi di katoda, perhatikan apanya? CU2 plus. CO2 plusnya. Nah, kalau CO2 plus itu, ini ada di sini nih, berarti pakai reaksi yang mana? Yang ke-1, kedua, apa ketiga? Ketiga ya, Bu. Ketiga, bener banget. Ih, hebat nih kalian. Maka nanti menulis reaksinya adalah gimana? CO2 plus ditambah 2 elektron 2 elektron menjadi CU. CU. Ye, Tika benar. Selanjutnya, coba selain Tika, tolong dijawab reaksi di anodanya. Ini pakai elektroda apa kita? Emas. Emas. Emas itu adalah iner atau tidak iner? Tidak iner. 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 Nah, bisa bereaksi enggak? Enggak. Enggak. Emasnya enggak bisa bereaksi. Maka yang bereaksi adalah jenis apanya? Anion. Anion. Nah, berarti kita cek anionnya. Anionnya itu tadi kan adalah si siapa nih? Siapa? Ini loh anionnya apa nih? SO4. SO4. Anionnya itu kan si SO42 nih. Sementara kalau pakai SO42 min reaksinya harus gimana? Dua H 2O Ya, menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. bener banget. Kamu siapa namanya? Rizky, Bu. Rizky lagi. Sebentar. Ibu kenapa jadi pakai warna hijau juga nih? Coba Rizky, 2H2O menjadi 4H plus plus ditambah O2 plus. ditambah 4 elektron. Bener banget. Gitu ya jawabannya ya. Udah selesai gitu aja. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Sekarang Bu Meni tanya, ada gas yang dihasilkan nggak? Ada nggak gas yang dihasilkan? Enggak tahu, Bu. O2. Nah, O2 bener banget. Ada gas O2. Gas O2-nya di anoda. Sementara ada endapan nggak yang dihasilkan? CU. CU, pinter banget. Ada CU di katoda. Pinter Evin ya. Anak-anak ini pada pinter-pinter sebetulnya cuma mungkin malu-malu. Nah, untuk kalian yang masih belum menjawab, Ibu kasih PR. Ya, silakan di screenshot. Sudah belum? Sudah, Bu. Ya, PR-nya adalah secara berkelompok. Ya, Nak ya. PR, warna merah. Warna hitam. Tugas dikumpulkan pukul 12.00 sampai 13.00 di WAG PJJ. Ya, ini tugas kelompok ke-1. Berarti absen 1 sampai 10. Kelompok kedua absen 11 sampai 20. Kelompok ketiga absen 21 sampai 30. Kelompok terakhir absen 31 sampai seterusnya. Bisa dipahami nggak? Ini nanti Bisa, Bu. tugasnya adalah larutan kelompok 1 larutan NaBr. Kelompok 2
larutan KOH. Kelompok 3 larutan HI. Ini susah dari bawahnya. Kelompok 4 larutan ZN NO3 2 kali. Semuanya menggunakan elektroda grafit. Elektroda jadinya. Elektroda grafit atau karbon. Nah, ya, jadi nanti mengumpulkannya di grup PJJ ya sayang. Satu file, satu grup. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Anak-anak. Bu, mau nanya Bu. Apa? Jadi ntar yang ngumpulin satu orang Bu dari satu kelompok itu. Ya, tapi Dijadiin kerjain satu. bareng-bareng. Kerjain bareng-bareng. Ya, Udah ya Bu. yang nggak kerja, nggak usah dikasih namanya. Nggak usah disetor namanya. Jelas. Iya, Bu. Biarin aja. Nah, ini udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Oke deh, berarti kita akhiri pembelajarannya sampai di sini dulu. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke, sebelum leave, kalian tolong tulis nama lengkapnya di chat Zoom. Ya, sebelum leave, tolong tulis nama lengkapnya di chat Zoom. Silakan di Oke, Bu. iya, diketik Pakai dulu. emoticon nggak, Bu? Bebas. Yang penting ada nama lengkapnya ya. Oh, udah. Iya, Bu. Oke. Sampai di sini dulu. Makasih ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Ya, dadah. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Dah. Bye-bye. Dadah. In live ya, Bu. Kasih, Iya, Bu. iya. Sampai Makasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Iya, Nak. Kayaknya nggak ada Andika ya. Oke. Yang lain boleh ketik nama lengkapnya. Kemudian boleh leave. Ya. Anak-anak. Boleh leave. Ketik nama lengkapnya terus leave. Adinda baru gabung ya. Zahra, Sahla, Asnaya kemana nih? Oh, yang baru gabung Sahla ternyata. Oke, boleh leave anak-anak. Ibu mau menghentikan rekamannya. Naya, Zahra. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, ketik nama lengkapnya ya. Siap, Bu. Zahra. Zahra. Boleh leave. Silakan leave. Zahra. Yo.